Hai guys, kembali lagi di satu video lainnya dari Kaffolio. Nama saya Satya Anggara. Video kali ini dibuat dengan format yang agak santai dan kurang terskrip dengan baik karena memang baru pagi ini saya kepikiran untuk bikin video ini. Video ini merupakan semacam follow up dari video sebelumnya yang kalau misalnya kalian ingat itu berbicara mengenai beberapa mitos dan fakta seputar investasi, utamanya mengenai apakah kita bisa kaya raya atau enggak dari investasi. Setelah video itu saya putuskan bahwa perlu ada follow up yang bicaranya tuh kali ini lebih tentang hal-hal yang lebih menyenangkan dari investasi, dan oleh sebab itu makanya video ini ada. Investasi sendiri sebagaimana yang sering kita bahas di channel ini merupakan suatu kegiatan menunda konsumsi di hari ini dalam rangka mencapai tujuan finansial di masa depan melalui kegiatan yang bersifat produktif. Misalnya, ketimbang kita menghabiskan seluruh tabungan kita untuk ngebayar biaya langganan berbagai macam game dan aplikasi yang ada di HP, kita kemudian mutusin untuk mulai mengalokasikan uang yang kita terima setiap bulannya ke dalam tabungan deposito. Seiring berjalannya waktu, uang itu kemudian pasti kan akan bertambah dong karena mendapatkan imbal hasil dari bunga. وبيننا معاد لو احنا بعاد. Nah, kegiatan sesederhana ini aja sebetulnya sudah merupakan suatu contoh kegiatan investasi. Investasi memang nggak bisa kita anggap sebelah mata dampak positifnya bagi kehidupan kita. Bahkan orang-orang seperti Peter Schiff dan Warren Buffett itu berulang kali memberikan penekanan mengenai seberapa pentingnya kegiatan investasi. Warren Buffett misalnya pernah membuat suatu quote yang cukup populer yang dia bilang di situ bahwa kalau kita nggak pernah menemukan cara untuk bagaimana caranya supaya uang kita itu bisa bekerja bahkan pada saat kita tidur, ya kita seumur hidup nggak bakal pernah bisa berhenti untuk bekerja alias pensiun. Kenapa kemudian investasi itu menjadi sesuatu yang penting buat kita ketahui dan kita jalankan? Pertama, yang namanya investasi itu merupakan sarana bagi kita untuk mengantisipasi dampak negatif dari inflasi. Seperti yang mungkin kalian udah pernah tahu ya, inflasi itu kan merupakan suatu fenomena di mana nilai tukar uang kita itu semakin lama semakin berkurang. Kalau dulu misalnya 100.000 itu bisa buat belanja di supermarket dan dapat satu troli penuh, sekarang yang namanya 100.000 itu tentu cuma bisa dapat 2 atau 3 barang doang di supermarket. Kenapa kemudian bisa terjadi inflasi? Ada banyak faktor ya. Bisa karena perdagangan suatu negara itu melemah sehingga mata uang itu melemah juga. Bisa karena kebijakan dari bank sentral untuk terus mencetak uang alias quantitative easing dan sebagainya. Let's say kalian punya uang di tahun 97 yang kemudian kalian putuskan buat ya udah simpan aja di celengan, simpan aja di tabungan, terus nggak diinvestasiin. Dulu itu misalnya $1 itu setara dengan 2.300 di tahun 1997. Sekarang seperti yang kalian tahu, nilai dolar itu kan $1 sudah 14.000 lebih ya. Dan ini menunjukkan bahwa selama periode 1997 sampai 2021, rupiah itu sudah melemah hampir 7 kali lipat dibanding mata uang dolar. Tapi di saat bersamaan juga kita perlu lihat nih gimana sih performanya IHSG juga ketika tahun 1997 sampai 2021. Ternyata kalau kita berinvestasi di IHSG misalnya ada indeks fundnya di tahun 1997 dan kalian berhasil ngebeli di harga terendah saat itu sekitar 300 rupiah, kalian itu sekarang itu bakal punya portfolio index fund dari IHSG yang nilainya itu sudah 6.600-an. Dan ini jelas pertumbuhannya lebih dari 7 kali ya, sekitar 21 kali, 22 kali. Dan ini menunjukkan bahwa investasi itu merupakan salah satu sarana lagi-lagi untuk mengantisipasi dampak buruk dari inflasi. Alasan kedua dari kenapa kita perlu berinvestasi itu terkait dengan fenomena yang namanya compounding. Albert Einstein pernah menyatakan bahwa compounding merupakan suatu keajaiban dunia nomor 8 karena dampak signifikannya yang baru kalian bakal rasakan seiring dengan berjalannya waktu. Kalau kalian punya uang 100.000 yang kemudian kalian masukin ke dalam deposito dan kalian biarin ini selama 10 tahun dengan bunga 5% setahunnya, maka di akhir tahun ke-10 kalian akan mendapatkan uang 165.000. Alias ini kan ada peningkatan 65% dari investasi kalian. Tapi kalau kalian tunda untuk mengambilnya selama 10 tahun lagi, alias kalian bikin jadi 20 tahun, maka alih-alih uang itu menjadi 220.000, dia itu bakal menjadi 260 ribuan. Artinya ini menunjukkan bahwa semakin lama kalian
menahan investasi kalian, semakin lama kalian biarin compounding itu bekerja, imbal hasil itu bakal semakin besar. Dan kalau kalian coba bikin grafiknya, imbal hasil kalian itu bakal membentuk kurva yang sifatnya eksponensial. Dan ini kita belum bicara mengenai bagaimana kalau imbal hasilnya bisa di atas 5%, bagaimana kalau bisa jadi 10%, 15%. Kemudian kita juga belum bicara mengenai gimana kalau misalnya tiap bulan kita nambahin tabungan kita itu. Alasan ketiga dari mengapa investasi itu penting bagi kita itu terkait dengan fakta bahwa kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan dari segi waktu dan tenaga. Nggak peduli sebanyak apapun pekerjaan yang kita ambil, sekeras apapun kita bekerja, kita memiliki keterbatasan dalam hal jumlah uang yang kita terima dalam bentuk gaji, serta kenyataan yang tidak bisa dielakkan bahwa yang namanya bekerja itu kan kalau kita nggak kerja tentu kita nggak bakal menerima bayarannya dong. Meanwhile, Nah, investasi di sini membantu kita untuk mengakali kekurangan ini, karena kita tahu ketika kita berinvestasi, ya investasi itu bisa kita tinggalin, kita biarin begitu aja, karena kita tahu ada pihak lain yang akan membantu kita dalam mengelola investasi kita. Misalkan kalau kita ngebeli tanah, sebidang tanah, kemudian tanah itu kita sewakan kepada petani penggarap, ya kita tahu bahwa seiring kita nunggu, duduk-duduk di rumah, petani itu kan sedang mengerjakan lahannya kan. Dan ketika musim panen nanti tiba, kita tentu juga akan mendapatkan bagian dari bagi hasilnya. eventually, Alasan keempat dari mengapa kita perlu berinvestasi, ini lebih terkait sebetulnya dengan aspek sosial dari investasi itu sendiri. Bahwa ketika kita memutuskan untuk menunda konsumsi kita hari ini dan menginvestasikan uang yang kita miliki ke dalam suatu proyek yang produktif, kita tahu Pak, bahwa di saat bersamaan itu akan ada orang lain yang bisa memanfaatkan apa yang kita investasikan itu untuk menciptakan nilai tambah. Kalau kalian masukin uang ke deposito, kemudian kalian berharap dari bunganya ini kan tentu datangnya dari suatu tempat ya. Dalam hal ini, bank ini tentu akan meminjamkan uang yang kita tabungkan kepada para kreditur. Dan kreditur ini tentu memiliki usaha-usaha produktif yang mau dijalankan. Ketika si kreditur ini sudah berhasil melakukan usaha produktifnya, kemudian berhasil melunasi pinjaman plus bunganya, bank kan tentu akan memberikan kita bunga kita lagi kan, plus modal yang kita masukin di awal. Dengan adanya kegiatan investasi semacam ini, akan ada lebih banyak nih proyek-proyek yang sifatnya produktif yang bisa dijalankan. Nggak cuma terbatas untuk di bank ya. Kita misalnya bisa ngambil contoh juga, kalau kita beli yang namanya kos-kosan, bangunan kos-kosan, kemudian kita sewain, ini kan juga merupakan suatu bentuk investasi yang tentunya akan menghasilkan sesuatu yang produktif bagi kita. Terutama ketika penyewanya itu senantiasa membayar biaya sewa kosannya. Alasan kelima dari mengapa kita perlu berinvestasi itu juga terkait dengan mungkin kenyataan yang agak kurang mengenakan ya, bahwa ketika suatu hari kita terpaksa harus berhenti bekerja atau kita memutuskan untuk berhenti bekerja, nggak semua dari kita itu siap untuk menjalani kehidupan baru misalnya sebagai seorang entrepreneur. Karena yang seperti yang kita tahu juga bahwa kegiatan entrepreneur itu kan penuh dengan risiko, penuh dengan ketidakpastian, dan nggak semua dari kita juga memiliki modal yang memadai, nggak cuma dari segi uang tapi juga dari segi relasi, dari segi intelek. Nah, investasi dalam hal ini itu berusaha untuk mengakali kesulitan ini. Ketimbang kita memutuskan untuk ngeluarin modal sendiri, mengerjakan segala sesuatunya sendiri, kita memutuskan untuk uh, ninggalin uang kita ini, ninggalin modal kita ini kepada orang yang memang sudah kompeten untuk melakukannya. Misalnya kalau kalian berinvestasi di saham, ya kalian berinvestasi itu karena percaya bahwa si perusahaan ini di manajemennya itu bisa mengelola uang kalian dengan baik. Atau kalau misalnya kalian berinvestasi di reksadana, kalian percaya bahwa manajer investasinya ini pasti lebih tahu tentang gimana cara menginvestasikan uang dengan baik, sehingga bisa mendapatkan imbal hasil yang memuaskan juga. Nah, untuk poin keenam dari mengapa kalian harus berinvestasi, ini sebetulnya lebih merupakan rangkuman sih dari 5 poin pertama yang sudah saya sebutkan di awal. Bahwa di dalam
dunia keuangan ada yang namanya opportunity cost. Segala sesuatunya itu tentu memiliki biaya tersendiri nih ketika kalian harus dihadapi dengan sejumlah pilihan. Kalian pengen nabung kah, kalian pengen jajan kah, kalian pengen berinvestasi kah, semua itu memiliki opportunity cost sendiri. Ada juga yang namanya time value of money. Uang itu tentu memiliki nilainya tersendiri seiring dengan berjalannya waktu. 100 rupiah yang kita terima hari ini tentu lebih berharga dibanding 100 rupiah yang kita terima baru setahun kemudian. Semakin dini kalian menerima uang itu, semakin cepat kalian kemudian memutuskan untuk menginvestasikannya, semakin lama kalian biarkan itu sebagai investasi, tentu pertumbuhannya juga akan semakin cepat dan semakin besar. Pentingnya pemahaman mengenai time value of money ini yang dikombinasikan dengan opportunity cost itu akan mendorong kita untuk berpikir bahwa gimana caranya nih uang yang kita miliki sekarang ini, katakanlah 100 ribu, itu bisa punya benefit yang terbesar di masa depan. Kalau misalnya 100 ribu ini kita pakai, let's say buat ngebeli baju gitu kan, ya paling baju ini setelah beberapa bulan kita udah nggak bakal pakai lagi, entah karena udah beda ukuran badannya atau karena bajunya udah nggak layak pakai aja. Sedangkan kalau kita masukin uang ini let's say ke deposito aja gitu kan, setelah 1 tahun uangnya nggak bakal hilang. 100 ribu ini ya akan kembali ke kita dan juga dia ditambah dengan bunga yang kita terima. Artinya penting nih buat kita mempertimbangkan juga kira-kira alokasi terbaik dari uang kita ini bisa buat apa sih? Apakah mau buat diinvestasiin atau mau buat dijajanin? Kita harus punya kalkulasi lah ibaratnya untuk opportunity cost-nya. Kira-kira kalau kita milih opsi yang A dan kita mengorbankan opsi yang lain, berapa sih ongkos yang bakal kita keluarkan dalam bentuk opportunity cost ini? Dan sejauh yang kita tahu juga kan, yang namanya investasi itu memberikan benefit yang terbesar dengan opportunity cost yang terkecil selama kita itu bisa yakin bahwa investasi yang kita lakukan ini bisa kita lakukan dengan telaten dan kita juga bisa konsisten menjalaninya. Dan yang tentu yang gak kalah penting juga kita harus tahu juga sih sebetulnya ketika kita berinvestasi itu kita berinvestasi di barang yang kayak gimana. Oke. Jadi paling itu dulu video sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa punya manfaatnya buat kalian dan kita jadi punya gambaran juga mengenai investasi, nggak cuma tentang fakta nggak enaknya, tapi juga tentang fakta yang enak dari investasi itu. Kalau kalian suka dengan video yang kita bikin di Kafolio ini, jangan lupa untuk tinggalin like dan subscribe-nya biar kalian juga nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari kita. Nama saya Satya Anggara dan kita bakal ketemu lagi di episode-episode Kafolio selanjutnya.